وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada forum kita, yaitu kajian Islam yang kita lakukan setiap pada subuh, kira-kira mulai jam 5. Dan tema yang kita usung pada waktu-waktu ini adalah tentang muamalah. Ternyata kita muamalahnya itu banyak, tapi kita fokus dulu ke beberapa yang sudah kita mulai. Karena kita masuk kitab baru, yaitu hukum seputar hadiah. Hukum seputar hadiah. Kadang kita menerima hadiah dari orang. Ini karya atau karangan dari Ustadz Aris Munandar. Sekarang sudah doktor ya, Dr. Aris Munandar. Nah, ternyata kitab ini disarikan dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad At-Tamimi yang disarah oleh Syekh Soleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Di dalamnya ada bab Al-Hadiyah ala Syafaat. Ya, atas syafaat. Nah, seperti biasa, kata pengantar, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdah, yang tidak ada ilah selain Dia. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang tidak ada nabi setelahnya, wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada para anggota keluarga beliau SAW dan juga sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan pada siapa aja yang kemudian mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amma ba'du, tidak diragukan lagi bahwasanya di antara hal yang paling bermanfaat adalah sibuk dengan ilmu, mengajarkannya ataupun mempelajarinya. Dan di antara ilmu agama yang sangat penting untuk dipelajari adalah ilmu agama yang berkenaan dengan hal keseharian. Ini penting nih, karena kita bersentuhan setiap hari. Bahkan memiliki ilmu yang berkenaan dengan tentang hal keseharian ini adalah ilmu agama yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Artinya kalau kita sholat, maka fardu ain kita belajar soal sholat. Kalau kita puasa nanti, maka fardu ain kita belajar tentang puasa. Kalau kita haji, ya kita fardu ain belajar tentang haji. Termasuk yang pernah kita lewati adalah karena kita insya Allah ya menikah, maka fardu ain belajar tentang nikah. Gitu. Jadi kebanyakan orang nikah dulu, belajarnya belakangan, akhirnya bercerai. Nah, harusnya belajar dulu baru kemudian mempraktekkan ilmunya. Di antara kegiatan yang akrab dengan keseharian kita adalah memberi hadiah dan menerima hadiah. Itu biasa ya, memberi hadiah, menerima hadiah. Oleh karena itu mempelajari hukum seputar memberi hadiah atau menerima hadiah merupakan hal yang sangat urgent. Banyak orang yang berasumsi bahwa semua hadiah itu hukumnya halal. Kan ini hadiah. Saya masih ingat tuh bapak saya tuh pernah nasihati ponakannya atas tanah yang dia terima dari neneknya. Di mana neneknya bagi-bagi itu cucu yang lain nggak dikasih. Jawaban dia ya seperti ini. Ini kan hadiah. Padahal jelas itu akan menimbulkan kecemburuan cucu-cucu yang lain. Manakala diberikan dengan penuh sukarela. Anggapan orang ketika sebuah hadiah diberikan dengan sukarela, maka halal-halal saja menerimanya. Dan boleh-boleh saja memberinya. Bahkan dianggap bagian dari hadis tahadu tahabu, beri hadiah timbul cinta. Jadi seolah-olah itu kalau kemudian sudah hadiah itu pokoknya nggak apa-apa. Namun realitanya nggak demikian. Gratifikasi untuk pejabat juga termasuk hadiah yang diberikan secara sukarela itu oleh pemberinya. Dan itu haram dalam agama kita. Beliau sudah mulai sebutkan yang haram ya, gratifikasi. Berdasarkan hal ini maka memberi atau menerima hadiah ada rinciannya, ada yang dibolehkan, ada yang nggak boleh. Walaupun namanya hadiah, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Air minum juga sama, ada yang haram, ada yang halal. Sama-sama air bentuknya.
Maka rincian yang terbaik dalam hukum seputar hadiah adalah rincian yang diberikan oleh hukum Islam dan fikih Islam. Artinya, karena kita nanti akan bersentuhan terus dengan hadiah, 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 hadiah. Maka kalau kita bisa belajar ya hadiah yang benar, yang baik itu apa, yang salah itu apa, maka insya Allah enak. Maka buku yang sederhana ini berupaya untuk memberikan sedikit pencerahan kepada para pembaca tentang ketentuan dalam masalah memberi dan menerima hadiah, kapan dibolehkan dan kapan nggak boleh. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan mengamalkannya. Ya, seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada semua orang yang terlibat dan punya saham untuk terbitnya peredaran buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ala ashabihi wasallim. Ya. Daftar isi matan penjelasan tadi dikutip dari kitab toh, berarti ada matan, ada penjelasan. Ada penjelasan matan, ada penjelasan terhadap sarah dan seterusnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.